Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Rahmat, peserta Diklaksar CPNS Polri dari Polda Sumatera Barat. Pada hari ini saya akan menyampaikan resume tentang materi manajemen ASN. Silakan menyaksikan. Manajemen aparatur sipil negara atau manajemen ASN. Ada 3 indikator di dalam manajemen ASN ini. Yang pertama, kedudukan, peran, hak dan kewajiban dan kode etik ASN. Yang kedua, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. 3. Mekanisme pengelolaan ASN. Sebelum kita lanjut ke 3 substansi dari manajemen ASN ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Indikator yang pertama yaitu kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, dan kode etik ASN. Kedudukan, peran, dan hak kewajiban dan kode etik ASN yaitu yang pertama kedudukan. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin instansi pemerintahan serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN terbagi atas 2. Yang pertama, pegawai negeri sipil atau PNS. Yang kedua, pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K. Apa sih peran ASN? Peran ASN adalah sebagai perencanaan, pelaksana, dan pengawas, serta penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas ASN sebagai melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kewajiban ASN. Apa sih menjadi kewajiban ASN? Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan pemerintahan Indonesia. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian dan kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Selanjutnya, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun dan di luar kedinasan. Selanjutnya, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dari 2 jenis ASN tadi ada hak yang diperolehnya, seperti hak PNS nih, apa aja, yaitu gaji, tunjangan, dan fasilitas. B-nya cuti, C menjamin pensiun dan jaminan hari tua, D perlindungan dan pengembangan kompetensi. Lalu P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensinya. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Itu sebagai fungsi dari kode etik ASN ini. Yang pertama, sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dinilai baik. 2. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. 3. Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasi. Kita masuk konsep yang kedua, yaitu tentang konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan atau diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan atau semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Lalu penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas. Yang kedua, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN.
Sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan atau semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas. 3. Mekanisme pengelolaan ASN. Mekanisme pengelolaan ASN ada 4 poin. Yang pertama, manajemen PNS, manajemen P3K, pengelolaan JPT, dan yang keempat, organisasi dan sistem informasi. Yang pertama, manajemen PNS, itu di mana penyusunan dan penetapan kebutuhan, lalu alurnya pengadaan, selanjutnya pangkat dan jabatan, selanjutnya pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Sedangkan manajemen P3K, yang pertama alurnya penetapan kebutuhan, selanjutnya pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, selanjutnya pemutusan hubungan perjanjian kerja dan selanjutnya perlindungan. Sedangkan pengelolaan jabatan pimpinan tinggi atau JPT, pertama pengisian JPT, 2 pengisian JPT di instansi pusat, 3 pengisian JPT di instansi daerah, 4 pergantian pejabat pimpinan tinggi, 5 pengawasan dalam proses pengisian JPT, 6 pegawai ASN yang menjadi pejabat. Organisasi Korps Profesi Pegawai ASN. Pertama, memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas. 2. Menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 3. Selanjutnya, pembinaan dan pengembangan profesi. 4. Memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik Instansi Pemerintah terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi dan Kode Perilaku Profesi. Terakhir, sistem informasi, yaitu sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Sistem tersebut diberlakukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.